Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan atima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yanhasu bihi lisanahu haqqan yaf'alu ba'da dhalik illa ajrallahu ta'ala azza wa jalla ajrahu ila yaumil qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala thawbun fi yaumil ba'th al-hadis, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah salat Jum'ah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya dimanapun kita berada, sampai dengan kondisi yang paling kritis, yaitu sakaratul maut. Senantiasa kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang seluruh hartanya, diri dan keluarganya, bahkan istrinya, para jemaah, dikorbankan dalam rangka untuk supaya umat manusia selamat dari ancaman nerakanya Allah yang seringan-ringannya api neraka. Bara api diletakkan di telapak kaki, maka kepala akan mendidih. Bayangkan kalau neraka wail, ma salakakum fi sakor, mengapa engkau, kata Allah, nyangkut di neraka sakor? Bal naku minal musallin, tetapi kami tidak sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lupa
bahwa dia telah melakukan ibadah salat. Apabila salat dia supaya dipandang manusia, disitulah letaknya. Celakakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia, kesuksesan hidup manusia, bahkan kemuliaan hidup manusia, yaitu Allah meletakkannya dalam amal agama yang sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun lamanya di Mekah berjuang, berkorban untuk menunaikan semua perintah-perintah Allah. Dengan segala pengorbanannya, seluruh hartanya habis. Siti Khadijah, istri, seorang istri pun dikorbankan. Orang yang paling kaya raya di sana habis untuk dikorbankan untuk agama. Pengorbanan inilah para jamaah membawa suatu malapetaka, penderitaan yang amat sangat luar biasa. 4 tahun pernah diembargo sehingga sampai makan rumput, tetapi tidak ada sahabat yang murtad karena pengorbanan. Setiap hari berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama, menyampaikan agama sampai kepada masing-masing umat. Sekalipun Abu Jahal menolak berkali-kali, bahkan diriwayatkan sampai 70 kali, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. 10 tahun di Madinah berjuang, berkorban. Dengan pengorbanan ini para jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya. 1 tahun kemudian ada perintah untuk memerangi orang kafir Quraisy yang tadinya tidak ada direncanakan untuk berperang, tapi karena itu ada suatu peristiwa sehingga Allah jadikan itu peristiwa perang Badar dalam jumlah tidak seimbang. 313 jumlah sahabat yang lemah, tidak berdaya, bulan Ramadan, tapi kekuatan iman, kekuatan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, para jamaah, saya kembali ketika peristiwa Ibrahim alaihissalam. Beliau juga berkorban, yakin atas perintah Allah, agama disampaikan kepada umat manusia. Sekalipun tantangan orang tua sendiri, bahkan kerajaan Namrud menentangnya, bahkan dia dilemparkan ke api yang amat sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan pengorbanan, sehingga Allah menyatakan kepada api, wahai api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api yang sifatnya engkau panas, tapi selamatkan Ibrahim, jadi engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini perintah agama dalam rangka berdakwah untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya manusia ini selamat dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut nabi-nabi. Ketika Ibrahim diperintah untuk meninggalkan keluarganya di lembah biwatin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram, seorang istri dengan anak masih bayi, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon,
tidak ada warisan, tidak ada di sana harapan di mana untuk bekal hidup manusia, tapi kekuatan iman bahwa rezeki pasti Allah datangkan dari mana bagi orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Wahai Ibrahim, kata Siti Hajar, hendak kemana engkau pergi? Ibrahim tidak menoleh. Ditanya yang kedua, wahai Ibrahim, mengapa engkau pergi meninggalkan kami? Hendak mau kemana? Ibrahim juga tidak menoleh. Ketiga kalinya Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim baru menoleh. Dan dia kata, iya. Maka Siti Hajar katakan, silahkan engkau berangkat wahai Ibrahim. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menyia-nyiakan kita. Berikut Ibrahim berjuang menyampaikan agama ke negara Babilonia. Pulang, ketika itu ada perintah pula dari Allah. Wahai Ibrahim, Ibrahim menyatakan, aku bermimpi wahai anakku, hendak menyembelih engkau wahai Ismail. Padahal saat itu Ibrahim tidak pernah mendidik seorang anak untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi karena seorang istri dengan pengorbanan, dengan keyakinan yang amat sangat luar biasa, menanamkan iman kepada seorang anak, jadi anak yang soleh. Ketika ditanya oleh Ibrahim, wahai anakku, aku ada perintah untuk menyembelih engkau wahai anakku, bagaimana pendapat engkau wahai anakku? Maka kata Ismail, wahai ya abatif'al, ya abatif'al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas shalihin. Apabila itu yang perintah dari Allah, laksanakan wahai abaku, insyaallah engkau akan dapati aku menjadi orang yang soleh. Inilah sebuah pengorbanan. Karena apa? Amanah yang diwariskan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para Nabi. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi-Nabi dahulu telah berkorban untuk melakukan itu amanah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu, dengan pengorbanan inilah maka Allah angkat Ibrahim. Ya Ibrahim, inni ja'iluka linnas imam. Aku jadikan wahai Ibrahim, engkau adalah sebagai imam-imam daripada manusia. Maka Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan juga anak keturunanku. La yanalu ahli zalimin. Allah jawab, tidak Ibrahim, bagi mereka yang membangkang, bagi mereka yang telah melampaui batas, tidak mau diberi peringatan, dia tetap enggan untuk menuruti perintah agama, aku tidak turuti mau mereka. Maka Yahudi sampai detik ini tidak pernah beriman kepada Allah. Dialah orang yang paling membangkang kepada Allah, bahkan memusuhi Islam. Itulah akibat dari orang yang tidak amanah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang berfirman, Inna aradnal amanah, Inna aradnal amanah, kata Allah, ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha fahamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Aku tawarkan, aku kumandangkan amanah, sebuah amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka enggan. Wa asfaqna min, karena mereka merasa khawatir, bahkan manusia cenderung untuk berbuat dosa.
berbuat dolim, bahkan akan mengkhianati terhadap amanah tersebut. Allah menyatakan di sini para jamaah, innal insana zaluman jahula. Manusia itu cenderung akan selalu berbuat dolim dan dia bodoh. Tetapi manusia telah mengambil itu amanah. Orang yang mengambil amanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya sebutkan tadi di depan, para nabi, para rasul, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum membawa amanah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para sahabat walaupun jumlah mayoritas pada saat itu. Ketika Khalid bin Walid 3.000 jumlah, 3.000 pasukan untuk melawan kerajaan Romawi, 200.000 tentara dengan kekuatan orang, yang kekuatan iman yang amat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat gentar bahkan porak-poranda daripada kerajaan Romawi dan Persia pada saat itu. Itulah para jamaah kekuatan, di mana apabila amanah ini, kekuatan pengorbanan, keyakinan yang diemban oleh para tiap manusia, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, bahkan akan menolongnya. Oleh karena itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah ini amat sangat penting para jamaah. Tidak seperti sekarang, kita ini jumlah mayoritas penduduk Islam di Indonesia kurang lebih 90% agama penduduk Islam. Tapi kita ini seperti posisi minoritas, tidak punya daya, tidak ada kekuatan. Bahkan sebagai tanda bukti, ketika diberi amanah, ini saya cerita di negara Konoha, saudara, bukan cerita tentang negara kita. Insya Allah negara kita orangnya baik-baik. Ketika diamanahi MBK, ya, dengan kendaraan harga 10 juta, tapi di markup menjadi 41 juta dengan jumlah 21 unit. Berapa juta, berapa miliar markup yang diemban orang-orang yang tidak aman. Ini salah satu pada jam. Inilah bukti bahwa apabila kita itu lemah iman, maka amanah ini mudah sekali untuk dikhianati. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila amanah ini tidak kita mau mengemban, memberikan kuatan kepada orang-orang yang diberi amanah ini, maka tidak akan mungkin kita itu ada mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan iman yang ada sisa-sisa umur kita ini, mari kita robah mindset kita, fikir kita, bahwa sungguhnya apabila amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang zaluman jahula, tetapi apabila amanah agama ini sampaikan kepada setiap orang, karena dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah tugas seluruh kita, bukan tugas seorang khotib, ustaz, kiai, bukan, tapi seluruh kita ini adalah punya tanggung jawab. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat terbaik, dikeluarkan untuk menjumpai manusia agar supaya berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah perintah Allah dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya dimanapun kita berada sampai titik darah penghadipan, sehingga kita ini adalah sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu-satunya jalan para jamaah yaitu dengan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka Allah berjanji kepada kita, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki setiap amalan-amalan kita, setiap amalan-amalan kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha faqad faza wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat Al-Ahzab, ayat sebelumnya itu Inna aradna, ayat 72, yang ini adalah ayat 71. Ini adalah berkaitan. Kenapa? Apabila kita berdakwah, maka agama sampai kepada dinding-dinding, kepada saudara-saudara kita, sampai ke dinding, ke tembok-tembok akan paham terhadap agama, sehingga mereka mau untuk mengenal agama secara sempurna, seperti mengamalkan agama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah janji, ma min rajulin yanhasu bihi lisanu haqqan yaf'alu ba'da dzalik. Siapa yang berjuang mengamalkan perintah Allah, mengamalkan, sampaikan kepada orang lain, dan dia mengikutinya, maka pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma adfa' 'alal wala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa alifna bainahum kama allafta minal muhajirin wal ansar. Allahumma ansur wal muslimin fi Palestina wa fi kulli makan wa kulli mazan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.